Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi pada akhir suatu kalimat. Pernahkah kita mendengar lafaz Allah? Ini terkadang dibaca Allahu, terkadang pula dibaca Allaha, terkadang pula dibaca Allahi. Seperti lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allah di sini dibaca hu. Kemudian juga terdapat lafaz innallaha ma'as sabirin. Lafaz Allah di sini dibaca Allaha. Kemudian juga terdapat lafaz bismillahi. Lafaz Allah di sini dibaca hi. Demikian juga lafaz hu. Lafaz hu ini seringkali kita jumpai dengan penampilan yang tetap. Dimanapun dan kapanpun, lafaz hu ini akan tetap dibaca hu. Seperti lafaz minhu, kemudian lafaz yadahu, dan lain sebagainya. Keadaan suatu kalimat yang terjadi di sini, baik keadaan kalimat yang bisa berubah seperti lafaz Allah ini, ataupun keadaan dari lafaz hu yang selalu tetap dan tidak bisa berubah-ubah semacam ini, akan menjadi pembahasan kita kali ini. Kalimat dilihat dari segi keadaan huruf akhirnya, ini ada dua. Ada yang disebut dengan kalimat mu'rab, ada yang disebut dengan kalimat mabni. Kalimat mu'rab adalah kalimat yang keadaan huruf akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil. Amil tersebut adalah kalimat yang memerintah atau kalimat yang mempengaruhinya. Sementara untuk kalimat mabni adalah kalimat yang keadaan huruf akhirnya tidak dapat berubah sekalipun kalimat yang memerintah tersebut bermacam-macam. Kita ambil contoh kalimat yang mu'rab. Sebagaimana pada pendahuluan tadi, kita lihat lafaz Allah. Lafaz Allah dalam pendahuluan tersebut bisa berubah-ubah. Kadang dibaca hu, kadang dibaca ha, kadang dibaca hi. Kalimat yang keadaan huruf akhirnya bisa berubah-ubah semacam ini disebut dengan kalimat mu'rab. Perubahan-perubahan yang terjadi itu karena disebabkan oleh amil. Amil tersebut adalah kalimat yang memerintah. Dengan adanya amil inilah, maka kalimat mu'rab keadaan huruf akhirnya bisa berubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan dari amil yang ada. Sementara kalimat mabni seperti lafaz huwa atau pada pendahuluan tadi seperti lafaz hu. Lafaz huwa atau hu ini selama-lamanya tetap. Huwa tidak pernah kita menemukan lafaz huwa ini dibaca huwu ataupun hui. Begitu juga dengan dhamir hu. Kalimat yang keadaan huruf akhirnya yang tetap semacam ini namanya kalimat mabni. Kembali kepada kalimat mu'rab. Kalimat mu'rab adalah kalimat yang keadaan huruf akhirnya bisa berubah-ubah. Keadaan yang berubah-ubah semacam itu namanya i'rab. Jadi i'rab adalah berubahnya keadaan dari akhir suatu kalimat disebabkan karena amil yang memerintah yang berbeda-beda. Sementara keadaan yang tetap dari kalimat mabni ini disebut dengan bina. Jadi bina itu adalah tetapnya keadaan akhir dari suatu kalimat sekalipun kalimat tersebut diperintah oleh amil yang bermacam-macam. Jadi kalimatnya, lafaz Allahnya disebut dengan kalimat mu'rab, sementara keadaannya yang selalu berubah-ubah semacam itu namanya i'rab. Sementara untuk kalimat yang tetap, lafaznya, kalimatnya disebut dengan kalimat mabni. Kemudian keadaannya yang tidak bisa berubah selalu tetap itu disebut dengan bina. Selanjutnya i'rab atau tadi telah disebutkan sebagai keadaan yang berubah-ubah dari suatu kalimat. Ini ada 4.
Ada yang disebut dengan i'rab rofa, ada yang disebut dengan i'rab nasab, ada yang disebut dengan i'rab jer, dan ada pula yang disebut dengan i'rab jazm. I'rab rofa adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat sehingga kalimat tersebut berada dalam keadaan tertentu dan memiliki tanda tertentu pula. Akhir dari suatu kalimat tersebut akan ditandain dengan dhammah. Berikut juga tanda-tanda yang mengganti dari dhammah. Untuk i'rab nasab adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kalimat sehingga kalimat tersebut berada dalam keadaan tertentu yang huruf akhirnya ditandain dengan fathah atau tanda-tanda pengganti daripada fathah. Begitu juga dengan i'rab jer, yaitu berubahnya akhir suatu kalimat sehingga berada dalam keadaan tertentu dan huruf akhirnya ditandain dengan kasroh atau tanda-tanda yang menggantikan kasroh. Dan yang terakhir adalah i'rab jazm, adalah perubahan yang terjadi pada akhir suatu kalimat sehingga dia berada dalam keadaan tertentu yang ditandain dengan huruf akhirnya sukun atau tanda yang menggantikan dari sukun tersebut. Ini adalah macam-macam i'rab. Mari kita perinci satu persatu. Kita ambil contoh seperti lafadz Allah. Lafadz Allah ini adalah suatu kalimat. Dan lafadz Allah ini bisa berubah huruf akhirnya karena memang lafadz Allah termasuk dari kalimat mu'rab. I'rab daripada lafadz Allah ini tergantung daripada amil yang memerintah. Kita ambil contoh lafadz Allah ini, ketika amil yang memerintah ini untuk dibaca rofa, maka lafadz Allah ini akan dibaca rofa. Dan ketika dia dalam keadaan rofa, akan diberi tanda pada huruf akhirnya, yaitu pada huruf H ini dengan dhammah. Dalam hal ini lafadz Allah ditandain dengan dhammah, karena memang lafadz Allah ini termasuk kalimat khusus yang tanda rofanya wajib dengan dhammah dan tidak dengan tanda yang lain. Begitu juga dengan lafadz Allah ini suatu ketika akan dibaca Allah, karena memang amil yang memerintah ini memerintahkan kepada lafadz Allah untuk dibaca nasab. Karena dibaca nasab, maka akan diberi tanda nasab yang salah satunya adalah fathah. Untuk lafadz Allah ini memang tanda nasabnya wajib dengan fathah, tidak dengan tanda nasab yang lain, karena ini berupa kalimat yang mewajibkan tanda nasabnya dengan fathah. Begitu juga suatu ketika lafadz Allah ini akan dibaca dengan Allahi, karena ada amil yang memerintah untuk lafadz Allah ini dibaca jer. Dan tanda jernya di sini adalah dengan menggunakan kasroh, karena memang lafadz Allah termasuk kalimat tertentu yang tanda jernya wajib menggunakan kasroh, tidak menggunakan tanda jer yang lainnya. Ini adalah keadaan-keadaan i'rab yang terjadi pada kalimat mu'rab. Untuk yang jazm kita ambil contoh seperti lafadz yadribu. Lafadz yadribu ini akan dalam keadaan jazm manakala dia dimasukin oleh amil yang memerintah untuk dibaca jazm. Salah satunya adalah lam. Ketika lafadz yadribu ini dimasukin oleh amil jazm, amil yang memerintah untuk dibaca jazm, maka lafadz yadribu ini akan dibaca yadrib dengan sukun. Karena memang tanda jazm dari lafadz yadrib ini harus menggunakan sukun, tidak boleh menggunakan tanda jazm yang lainnya, karena memang lafadz yadrib ini adalah suatu lafadz yang khusus yang tanda jazmnya wajib menggunakan sukun. Berikut kita ulas macam-macam i'rab satu persatu. Yang pertama adalah i'rab rofa. I'rab rofa ini memiliki 4 tanda. Tanda yang pertama adalah dhammah. Dhammah merupakan tanda awal atau tanda dasar dari i'rab rofa. Dhammah ini masuk pada kalimat-kalimat tertentu. Tidak semua kalimat yang nanti dalam keadaan rofa, tanda rofanya
wajib dengan dhammah. Tidak. Akan tetapi ada kalimat-kalimat tertentu yang nanti tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Apa saja yang dirofakkan dengan dhammah? Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad jikalau rofa, tanda rofaknya wajib dengan dhammah, tidak menggunakan tanda yang lain. Seperti lafaz Ja'a Muhammadun. Lafaz Muhammad ini termasuk dari isim mufrad. Dalam hal ini dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena lafaz Muhammad ini diperintah oleh lafaz Ja'a. Ja'a adalah kalimat fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Setiap kata kerja mengandung makna pekerjaan. Setiap pekerjaan butuh kepada yang mengerjakan. Dalam hal ini, lafaz ja'a memerintah kepada lafaz Muhammad untuk menjadi pelaku daripada lafaz ja'a. Pelaku disebut dengan fa'il. Dan fa'il hukumnya wajib rofa. Tanda rofa dari Muhammad wajib dengan dhammah. Tidak boleh dengan tanda yang lain. Karena lafaz Muhammad masuk dalam kategori isim mufrad. Kemudian kalimat yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir tanda rofaknya wajib dengan dhammah. Kita ambil contoh seperti lafaz hadara ar-rijal. Lafaz rijal ini adalah jamak taksir. Maknanya beberapa orang laki-laki telah hadir. Dalam hal ini, lafaz ar-rijal diperintah oleh lafaz hadara. Hadara adalah kalimat fi'il, butuh kepada pelaku, butuh kepada fa'il. Dalam hal ini, lafaz ar-rijal diperintah oleh lafaz hadara untuk menjadi fa'il daripada lafaz hadara. Fa'il hukumnya wajib rofa. Tanda rofaknya di sini wajib dengan dhammah, tidak boleh dengan tanda yang lain. Karena lafaz ar-rijal termasuk jamak taksir. Yang ketiga, ini masuk pada jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, tanda rofaknya wajib dengan dhammah, tidak boleh dengan tanda yang lain. Kita ambil contoh seperti lafaz Ja'at al-muslimatu. Lafaz al-muslimat ini adalah jamak mu'annas salim. Dalam hal ini dia berkedudukan sebagai fa'il, pelaku daripada lafaz ja'at. Fa'il hukumnya wajib rofa dan tanda rofaknya wajib dengan dhammah, tidak boleh dengan yang lain. Kenapa? Karena al-muslimat adalah jamak mu'annas salim. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Fi'il mudhari' jikalau dalam keadaan rofa, tanda rofaknya dengan dhammah. Contohnya seperti lafaz yansuru Muhammadun. Lafaz yansuru adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu. Dalam hal ini, lafaz yansuru dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena lafaz yansuru tidak diperintahkan oleh amil nasab ataupun amil jazm. Tanda rofaknya wajib dengan dhammah, tidak boleh menggunakan tanda rofa yang lain. Karena yansuru termasuk fi'il mudhari'. 4 kalimat ini yang apabila dalam keadaan rofa, tanda rofaknya wajib menggunakan dhammah, tidak boleh menggunakan yang lain. Tanda i'rab rofa yang kedua adalah alif. Alif merupakan tanda i'rab rofa yang khusus masuk pada isim tasniyah. Isim tasniyah ketika dalam keadaan rofa, tanda rofaknya wajib menggunakan alif, tidak boleh menggunakan tanda yang lainnya. Seperti kita ambil contoh lafaz Ja'a at-talibani. Kedua siswa telah datang. Lafaz at-talibani di sini berkedudukan sebagai pelaku atau fa'il daripada lafaz ja'a.
fa'il hukumnya wajib rofa, dan tanda rofaknya di sini menggunakan alif, tidak menggunakan tanda yang lainnya, karena lafadz at-thalibani adalah isim tasniyah. Ini tanda rofa yang kedua. Tanda rofa yang ketiga adalah menggunakan waw. Waw yang merupakan tanda dari i'rab rofa itu masuk pada dua tempat. Yang pertama masuk pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua masuk pada asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim, jika rofa, tanda rofaknya wajib dengan waw. Kita ambil contoh seperti lafadz ja'a al-muslimuna. Lafadz al-muslimuna berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku dari lafadz ja'a. Fa'il hukumnya wajib rofa, dan tanda rofaknya di sini wajib menggunakan waw, tidak boleh menggunakan tanda rofa yang lainnya. Karena al-muslimuna termasuk dalam jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda rofa waw yang kedua masuk pada asmaul khamsah. Seperti lafadz hadara abuka. Lafadz abuka di sini merupakan fa'il dari lafadz hadara. Ayahmu telah hadir. Fa'il hukumnya wajib rofa, dan tanda rofaknya wajib dengan waw, karena lafadz abuka termasuk dari asmaul khamsah. Ini tanda rofa yang ketiga. Dan tanda rofa yang terakhir adalah thubutun nun, atau juga disebut dengan tetapnya nun. Nun yang ada pada lafadz tersebut ditetapkan, dalam artian tidak dibuang. Hal ini masuk pada af'alul khamsah. Pada lafadz af'alul khamsah ini terdapat nun pada akhirnya, dan nun yang ada di sana ditetapkan atau tidak dibuang. Seperti lafadz al-muslimuna yusalluna fil masjid. Lafadz yusalluna ini adalah termasuk af'alul khamsah dalam keadaan rofa, karena sebelumnya tidak terdapat amil nasab ataupun amil jazm, sehingga i'rabnya di sini wajib dirofakan. Tanda rofaknya di sini menggunakan tetapnya nun. Nunnya tidak dibuang. Kenapa? Karena lafadz yusalluna termasuk dari af'alul khamsah. Inilah keempat dari tanda-tanda i'rab rofa. Untuk tanda-tanda dari i'rab lainnya akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Silahkan untuk dipelajarin dan dipahami.